Mistik, balik lagi bersama Dunia yang Nyata dan Tak Kasat Mata. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan salahkan penonton ya, kalau ujung-ujungnya bilang film kesurupan ini mirip KKN di Desa Penari. Dan makin jangan lagi lo bilang, penonton itu salah kalau habis ini tiba-tiba kalian kepikiran bikin versi extendnya. By the way, film ini emang kayak KKN di Desa Penari. Katanya dari kisah nyata. Pertanyaannya, kalian mesti percaya? Ya percaya atau enggak sih itu terserah kalian. Katanya kisah ini nih kisah nyata, tapi ada juga kok yang bilang itu kisah yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya. Nah, masalahnya sekarang bukan itu. Film Kemah Kesurupan ini bisa nggak memenuhi ekspektasi kalian? By the way, siapkan diri ya, karena review ini mungkin beda dari pendapat dari tetangga sebelah yang udah review film ini duluan. Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Wah, panjang banget ya judulnya. Ini film horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata. Ceritanya diambil dari kejadian kemah pramuka di Yogyakarta pada tahun 2016. Gila, beberapa tahun yang lalu ya. Sempet ramai nih katanya dibicarakan gara-gara kesurupan masalah yang dialami banyak siswanya. Jadi ini berarti masalahnya dari siswanya sih. Jadi di sini tuh ada Rini. Rini ini diperankan oleh Kalista Arum. Dia ini siswa kelas 1 SMA yang ikut dalam kemah pramuka yang diselenggarakan oleh Dewan Amalan sekolahnya. Nah, kemah ini tuh diadakan selama 3 malam di sebuah hutan yang bernama Wana Alus yang diikuti oleh banyak peserta. Nah, gini nih awalnya. Kemah ini sempat dilarang tuh oleh Mbah Sonto. Mbah Sonto ini adalah seorang kuncen desa. Tapi setelah Mbah Sonto menggubur sesajen di salah satu area perkemahan itu, akhirnya kemah pun diizinkan dengan syarat gak boleh tuh ada satupun yang boleh ganggu sesajen itu, apalagi sampai dibongkar. Nah, di awal kemah semua berjalan normal. Para peserta datang dengan penuh semangat, meskipun mereka merasa ada yang aneh dengan suasana di sekitar perkemahan. Oke, selama kemah berlangsung ya seperti biasa, mereka ikut berbagai kegiatan seperti kayak lomba-lomba, pementasan drama. Tapi sebelum acara pementasan dimulai tuh ada tuh kejadian-kejadian aneh di antara para peserta ini. Beberapa pelajar mengalami hal-hal yang di luar akal sehat yang gak bisa dijelaskan. Ada yang sampai loncat, ada yang tiba-tiba kesurupan, atau gimana lah gitu. Dan arwah yang mengganggu mereka itu ternyata namanya arwah Roro Putri dan juga arwah gentayangan lainnya. Yang dimana mereka mengganggu siswa tadi ternyata gara-gara sesajen yang dikubur Mbah Sonto itu malah dibongkar stektis di awal tadi. Tapi akhirnya nggak terjadi apa-apa sampai akhirnya saya menemukan kebodohan pas di tragedi kesurupan yang terjadi beruntun. Oke. Karena film ini adaptasi true event dan kisah nyata, jadi kita sebagai penonton punya kan ekspektasi kalau filmnya nggak bakal berbuat hal yang bodoh. Langsung aja, kita nggak usah bertele-tele dan ujung-ujungnya malah bahas mirip KKN Desa Penari. Karena intinya adalah yang mau aku bahas gini nih. Oke, lo tahu kawan lo emang lagi kesurupan. Dia udah pasang acang-acang, mau loncat, dan lo posisinya deket sama tuh orang. Nah, ngapain manggil nama dia doang? Dengan ekspresi panik. Kalau panik, ya langsung disamperin. Setan lain cerita kalau Anda posisinya jauh dari orang yang butuh waktu buat nyamperin. Nggak keburu tuh untuk nyelamatin dan si korban akhirnya loncat ke bawah. Nah, lanjut lagi tuh. Di bawah lo tuh udah ada yang tahu. Udah berlumuran darah, dia udah judutin kepala ke batu sungai, gak bisa ditahan, gak bisa dipegang badannya, malah pelangak-pelongo. Lah kira temen lo lagi cosplay abang-abang, debus ujung-ujungnya jualan minyak obat, enggak kan? Ini lanjut lagi ya, kita sih penonton bodoh ini udah sadar teman lo
kalau itu si Rani kesurupan sejak awal. Lah ini orang-orang di kemah sampai teman terdekatnya masih belum nyadar deh kesurupan, dan paling gobloknya lagi masih sempet-sempetnya orang kesurupan ini udah jelas. Walah, iki to. Sing wingi diomongke Mbah Sonto ki. Nggih, Mbak. Ya, Duk, Le. Hati-hati ya. Nggih, Mbak. Sajen sing wis dipendem ojo nganti dibongkar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kowe wis nglakoni apa yang Mas suruh? Sampun, Mas. Nah, ini bener. Ini kok ada peserta yang pasang tenda ya? Di Sendang. Ya pastinya ada apa-apa. Dari waktu di jembatan perasaan aku tuh gak enak. Bener kan tempat ini wingit. Kulo sampun janji bakal pentas. Pak Plampan gesangipun. Ada yang ngosak asik sajen ini. Balik. Waktulah ke dada. Sakit dah. Ini kita harus gimana ya, Mbak? Acara ini diteruskan ke piye? Sing bar wis ngomong. Urko, kamur kaning sang rojo, sang pangeran cinta pilihan ananing pilihan kang balik amrah. Film ini film yang sebenarnya bisa lebih bagus, bahkan dari KKN di Desa Penari yang laku keras. Itu Kak Lele Lea, penulis handal film horor. Aku paham banget dia sudah melakukan banyak hal untuk bisa membuat cerita filmnya jadi menyenangkan dan menyeramkan untuk ditonton semua penonton. Demikian juga udah pada tahu upaya besar-besaran ini, tapi ahli-ahli membuat film ini judulnya panjang. Ini yang jadi seharusnya bisa dipilih antara Kemah terlarang atau kesurupan massal. Nggak usah Kemah terlarang kesurupan massal, ngapain panjang-panjang. Oke, bukan judul yang paling bermasalah, tapi inkonsistensinya yang mengganggu. Nah, nggak mau disebut-sebut mirip KKN di Desa Penari, kenapa ujung-ujungnya harus seperti Desa Penari? Apakah Desa Penari terlalu hebat untuk dijadikan kiblat sebuah film horor? Di antara film horor lainnya yang lebih jauh baik, catat semua. Sinis KKN di Desa Penari tidak sehebat itu. Bahkan Badarawinya semua orang akui filmnya emang laris manis. Tapi semua juga tahu mau dipaksa dibikin ke KKN Desa Penari, ceritanya yang biasa-biasa aja. So, jadikan film ini sebagai kiblat kalian untuk film-film horor kalian.